Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga. Bersama-sama dengan keluarga Nyonya Rosa Temeyer, keluarga Rofri Pelenkahu, dan keluarga Yohanes D. Gojang. Mari bersama-sama kita satukan hati kita dalam ibadah pada saat ini. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan menang. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. dan membalut luka-luka mereka Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, Dia yang memberi makanan kepada hewan. kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita akan menyambut pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan,
selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, yakni keluarga Ibu Rosa Meyer, bersama dengan anak-anak keluarga Rofri Palengkahu, dan keluarga Yohanes N. Gojang. Kami datang menyatakan segala pengucapan syukur dan terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Dan Roh-Mu sendiri yang akan meneguhkan kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman itu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-39. Firman Tuhan demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil,
karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita masih tema mingguan, Allahku dahsyat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa keluarga yang mendapatkan pelayanan pada malam hari ini, yakni keluarga Ibu Rosa, Ropri Palengkahu, dan Yohanes Gonjang. Salam sejahtera bagi kamu semua. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa tujuan penulisan kitab Injil Markus adalah proklamasi kabar baik yang disebut Evangelion, Injil. Sebuah berita kemenangan Allah atas segala kuasa kejahatan, dan kemenangan itu diwujudkan melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia. Itulah sebabnya kitab Injil Markus memulai pewartaan Evangelion dengan berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Untuk itulah Yohanes diutus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Yesus keluar dari rumah ibadat, setelah ia menyampaikan pengajarannya, ia menguraikan firman Tuhan, dan semua orang sangat takjub dengan pengajaran itu. Yesus pun keluar. Lalu bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mereka mengarahkan langkah menuju ke rumah Simon dan Andreas. Dan tepat ketika mereka ada di rumah Simon Petrus, maka datanglah orang menyampaikan kepadanya bahwa mertua Simon sedang sakit karena demam. Mendengar berita ini saudara-saudara, maka Yesus bertindak. Ia tidak hanya menyatakan kuasa Tuhan melalui pengajaran yang disampaikan di dalam rumah ibadat, tetapi ia menyatakan kabar sukacita tentang kuasa Tuhan yang memulihkan, tentang kuasa Tuhan yang menyelamatkan dalam tindakan yang nyata. Seketika itu ia menuju ke tempat di mana ibu mertua Simon berbaring. Lalu ia memegang tangannya dan mengajaknya untuk bangun. Tuhan langsung menyentuh kebutuhan hakiki manusia. Ia berusaha untuk memegang tangan itu dan berusaha untuk membantunya bangkit kembali. Demikianlah Markus hendak menggambarkan kuasa Tuhan yang dahsyat, dan itu menjadi berita sukacita bahwa Allah yang kita sembah di dalam, oleh dan melalui Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat di dalam kuasanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang yang mengalami apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya tentu merasa bersyukur atas karya Tuhan yang telah meluputkannya dari sakit penyakit misalnya, dari kuasa yang menyesatkan misalnya. Mereka bangkit untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada mereka.
Itulah yang dilakukan oleh ibu mertua Simon. Ketika ia pulih dari demamnya, maka ia bertindak melayani orang banyak tanpa peduli seberapa banyak orang yang akan ia layani. Ibu mertua Simon sadar bahwa apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya jauh lebih besar daripada yang ia dapat lakukan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, selanjutnya Yesus tidak hanya menyatakan kuasa penyembuhan kepada ibu mertua Simon, tetapi ketika hal itu terjadi, orang banyak seketika datang berbondong-bondong ke rumah Simon. Mereka datang dengan membawa banyak orang sakit. Orang-orang yang sangat membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang sudah menyadari keadaannya bahwa ia tidak akan mampu untuk bangkit dari keterpurukan selain ia datang kepada Tuhan. Kehadiran Yesus membangkitkan harapan yang baru bagi semua orang yang sedang bergumul dengan rupa-rupa kesesakan. Mereka datang seketika kepada Yesus. Dicatat oleh Markus bahwa hari sudah mulai malam. Tetapi Yesus tidak menolak kehadiran mereka. Yesus menyambut mereka. Yesus melayani mereka. Bukan hanya dengan pengajarannya, tetapi juga dengan sentuhan kasih. Dan selain daripada itu, iblis pun, setan-setan pun menyaksikan karya Tuhan dan mereka tunduk pada perkataan Yesus. Dicatat oleh penulis kitab Injil Markus, sebab setan-setan tahu siapa dia. Setan-setan tahu bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa. Karena itu melawan Tuhan sama saja mencari mati. Karena itu Yesus menghardik mereka untuk tidak berbicara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, fakta-fakta ini kemudian diangkat oleh Markus untuk menegaskan kepada semua orang pada zaman kitab ini dituliskan bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang pasti. Walau sekarang banyak persoalan, walau sekarang banyak pergumulan, walau sekarang umat sedang ada di dalam tekanan, tetapi keyakinan bahwa Yesus itulah Tuhan akan membebaskan mereka dari segala hal yang membelenggu kehidupan. Penulis kitab Injil Markus menegaskan bahwa Allah di dalam Kristus kuasanya sangat dahsyat. Kemudian saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah itu, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada satu hal yang ditinggalkan oleh Yesus menjadi keteladanan bagi semua orang percaya. Bahwa dalam rangka memulai hari yang baru, kehidupan ini harus didasarkan di atas doa. Kita harus sadar bahwa perjalanan kehidupan kita penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Dan karena itu kita butuh kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan untuk menghadirkan kuasa itu sendiri, maka kita harus mempunyai hubungan relasi secara pribadi dengan Tuhan. Yesus mencari tempat yang sunyi. Artinya ia mau membangun hubungan secara privasi dengan Allah. Dan keteladanan ini ditinggalkan kepada kita. Bahwa setiap kita harus mempunyai hubungan privasi yang intim dengan Tuhan. Kita harus mempunyai jam-jam doa tertentu. Di mana kita mau mengkomunikasikan segala persoalan dalam hidup ini. Kita mau menyampaikan kepada Tuhan bahwa aku tidak akan mampu melangkah tanpa Engkau menopang aku.
tanganmu kuasa, penuh kuasa untuk menyelamatkan aku dari segala mara bahaya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan ditinggalkan oleh penulis kitab Injil Markus. Kalau kita mau merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan, maka jangan lalai dalam jam-jam doamu. Bangun hubungan privasi dengan Tuhan. Bangun relasi yang intim dengan Dia. Maka ketika kita membangun kehidupan kita sedemikian, maka kuasa Tuhan akan melingkupi kehidupan kita. Hari yang akan kita jalani dalam kekuatan dan ketegaran. Walau berat langkah yang harus kita lalui, namun kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Terakhir saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Berita tentang kuasa Tuhan tidak boleh menjadi milik sekelompok orang. Berita ini tidak boleh kita berangus untuk diri kita secara pribadi, rumah tangga kita secara pribadi. Kita harus melebarkan sayap, menyampaikan berita itu kepada banyak orang. Supaya orang lain pun datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya ketika murid-murid Yesus datang kepadanya, lalu menyampaikan bahwa orang banyak mencari engkau. Lalu Yesus mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain. Ada tempat yang sangat membutuhkan kehadiran kita. Ada tempat yang sedang menanti kehadiran firman. Ada tempat yang sedang menanti kehadiran kuasa. Kesanalah kita harus pergi. Karena itu saudara-saudara, berita keselamatan yang kita dapatkan dan kita terima dari Tuhan, dan kita hidupi dalam diri kita dan rumah tangga kita, harus kita sebarkan kepada setiap orang di luar dari lingkungan kita. Kita harus menyampaikan berita itu kepada siapapun juga, supaya banyak orang berjumpa dengan Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Itu sebabnya, melalui berita firman Tuhan hari ini, kita mau disadarkan tentang tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab yang diletakkan Tuhan di atas pundak kita. Seperti yang dicatat di dalam pertama Petrus pasal 2, bahwa kita adalah umat ketebusan Tuhan, imamat yang rajani, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Lalu kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk memberitakan karya Tuhan yang besar. Bahwa Kristus itulah Tuhan dan kuasanya dahsyat dalam menyelamatkan bumi dan seisinya. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jikalau kehidupan kita letakkan di atas dasar keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Bahwa hanya di dalam Kristus Yesus sajalah jaminan keselamatanku. Lalu kita terus membangun kehidupan doa kita setiap hari. Ada jam-jam khusus doa kita kepada Tuhan secara privasi. Maka Tuhan sendiri akan melingkupi kita dengan kuasanya. Terlebih Tuhan akan mengalirkan berkat kasih-Nya ke dalam kehidupan kita. Ketika kita keluar dari diri kita untuk menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Maka Kristus akan menyambut kita untuk menjadi bahagian dari kerajaan-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi kita semua, menjadi penguatan bagi keluarga, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Bangunlah hubungan yang harmonis dengannya. Bangunlah kehidupanmu dalam jam-jam doa yang privasi. Dan pakai hidupmu selagi Tuhan berkenan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka damai sejahtera Allah akan tinggal dalam rumahmu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada saat ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya,
karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, untuk segala kasih dan rahmat-Mu yang terus kami alami. Terpujilah nama-Mu karena kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Ibu Rosa Meyer bersama dengan anak-anak, yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah dikuatkan dan disegarkan oleh-Nya, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kuasanya dahsyat. Hanya oleh Yesus kami akan merasa tenang, kami akan merasa damai, kami akan merasa sentosa. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia sekarang ini, firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau lebih perkasa dan berkuasa atas segala-galanya. Sehingga ketika kami membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ada jam-jam doa pribadi yang terus kami nyatakan setiap hari, maka Tuhan akan melingkupi kami dengan kuasa dan rahmat, dan kami tetap terjaga dan terpelihara oleh-Nya. Sehingga kami pun akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang diliputi kekalutan karena pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga kekasih Ibu Rosa Meyer di dalam tugas dan tanggung jawab selaku orang tua tunggal di tengah keluarga. Mari Tuhan, Engkau tetap jaga dan pelihara. Engkau nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu, sehingga ia tetap kuat dan sehat di dalam menjalani hidup karunia-Mu, dan menuntun kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Segala harapan-harapannya ke depan Tuhan yang akan lapangkan jalan, dan Engkau yang akan meluputkannya dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan berkat dan rahmat, serta kekuatan dan kesehatan yang bersahabat buat semua anak-anak yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya, baik yang sudah berkeluarga maupun yang sedang menuntut ilmu. Dan karena itu Engkau memberkati kekasih kami Imelda sekeluarga di Kendari, Linda sekeluarga,
Mega sekeluarga, Vera sekeluarga di Mangkutana, Shirley sekeluarga. Mari Tuhan Engkau nyatakan kebaikan dan kasih-Mu di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Bersama dengan pasangan hidup mereka masing-masing, Kau nyatakan hikmat dan kearifan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Memberkati segala tugas dan kerja mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan berkenan. Sehingga mereka senantiasa memperoleh yang terbaik daripada-Mu. Dan Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati anak-anak karunia Tuhan. Yang Tuhan sudah hadirkan di dalam kehidupan keluarga. Biarlah kasih dan rahmat-Mu tetap dinyatakan dalam perjalanan hidup ke depan. Edo dalam menjalani masa mudanya, dalam perjuangannya untuk masa depan, kiranya Tuhan yang akan melapangkan jalan, dan ia boleh berhasil meraih harapannya, Tuhan dipermuliakan. Pun demikian cucu-cucu dalam bangku sekolah, dalam tumbuh kembangnya mereka, mari Tuhan berkati, mari Tuhan jaga dan lindungi. Mari Tuhan karuniakan akal budi dan kepandaian. Sehingga setiap mereka memperoleh apa yang terbaik untuk meraih masa depannya. Mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses di dalam bangku sekolah. Dan mereka boleh menjadi kesukaan di tengah-tengah keluarga. Bersyukur beberapa waktu yang lalu, tepat pada tanggal 10 Januari, keluarga kekasih dikaruniai cucu. Kiranya karunia pertambahan anggota keluarga, Tuhan senantiasa berkati melalui perlindungan dan kasih sayang terhadap anak dan cucu yang sudah dihadirkan dalam kehidupan keluarga. Sehingga boleh bertumbuh sehat, di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan nama Tuhan kelak dimuliakan dalam hidupnya. Pun demikian kami berdoa untuk keponakan, yakni Dina, yang saat ini sedang menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Sinar Kasih Makale. Mari Tuhan nyatakan pertolongan dan kasih-Mu, rahmat-Mu, sehingga ia dapat melewati operasi sesar dengan baik. Ia boleh selamat dan boleh menyambut karunia yang terindah dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua kaum keluarga yang ada di Belanda, yang ada di Jakarta, Manado, dan di Tanah Toraja. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup mereka semua. Teristimewa hamba bermohon, Engkau selamatkan seluruh rumpun keluarga dari kondisi yang melanda dunia ini karena virus corona. Sehingga mereka tetap menikmati sejahtera yang daripada-Mu. Tetap kuat dan sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga untuk karya Tuhan dalam kehidupan. Sehingga keluarga mengucap syukur melalui persembahan. Kiranya apa yang telah dipersembahkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan demi kelancaran di tengah-tengah pelayanan jemaat. Tuhan memberkati yang masih ada. Kiranya dapat ditata kelola dengan bertanggung jawab. Untuk kelangsungan kehidupan. Dan juga dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa. Untuk seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh. Tuhan terus jaga, lindungi, dan pelihara. Di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekarang ini. Tuhan luputkan setiap mereka dari segala kebinasaan. Dari segala ancaman yang ditebarkan oleh pandemi ini. Sehingga di dalam Tuhan, seluruh umat-Mu akan merasa tenang dan damai. Untuk menjalani hidup mereka dan menyatakan penyembahan kepada-Mu tiada henti. Kau memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani kehidupan.
sehingga mereka tetap kuat dan sehat untuk menikmati hidup karunia-Mu. Engkau melawat semua umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Hanya Tuhanlah harapan kami. Hanya Tuhanlah sandaran hidup kami. Hanya Tuhanlah yang kami percaya dapat menolong setiap umat-Mu dari segala kebinasaan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Sehingga setiap mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh saat ini akan merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memulihkan keadaan mertua Simon, pun demikian Tuhan akan memulihkan keadaan umat-Mu. Sehingga mereka kembali sehat untuk melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Kiranya kami semua boleh merasakan sejahtera daripada-Mu. Engkau memberkati anak-anak hamba-Mu, baik yang ada di Samarinda pun yang ada di Makassar. Itu Ade, di LFP, pun demikian, Ita, Kiki, dan Geri. Kiranya kami semua boleh merasakan sejahtera-Mu dan terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Memberkati kekasih kami, Ibu Adriana Salamba, yang Tuhan sudah pakai selaku liturgis dalam pelayanan ini. Memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati anak-anak dalam perjuangan meraih masa depan. Sehingga kehidupan rumah tangga hamba-Mu adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, dan damai sejahtera-Mu akan selalu tinggal dalam hidup mereka. Memberkati kekasih kami Pina, pun demikian Cali dan Nando. Memberkati semua jemaat-Mu yang melayani Tuhan dengan tiada henti, pun demikian majelis gereja-Mu. Dan menghiburkan kekasih kami, keluarga Bapak Daud Paembong yang sedang dalam duka cita karena kehilangan anak kekasih Ira Melati Rantesalu. Dan keluarga telah memakamkan jenazah kekasih di Jakarta. Biarlah kasih Tuhan akan melingkupi mereka ketika mereka kembali ke Makassar. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Terima kasih kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya beralaskan kasih dan keampunan Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita menyanyi pelengkap kidung jemaat 209 ayat 1 dan 2, kasih setiamu sungguh lebih baik. Setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam iman, percayalah bahwa kuasa Tuhan dahsyat, Ia dapat mengatasi setiap masalahmu. Itulah sebabnya mari selalu datang kepadanya, mari menaruh harap kepadanya, dan tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk. Kiranya firman Tuhan akan meneguhkan kita semua di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Mari kita tetap yakin Tuhan ada beserta kita. Dia adalah El Shaddai. Dia adalah Allah yang berkuasa, dahsyat di dalam kasih-Nya. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengangkat setiap tugas pelayanannya, diberkati dalam rumah tangga, dalam segala usaha yang dikerjakan bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia, Pina, Cali, dan Nando yang juga sudah mengangkat pelayanan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.